branding kita kabur, orang tuh bakal bingung gitu ya. Karena kalau orang bingung tuh otomatis dia nggak akan follow, nggak akan loyal. Terus yang kedua, konten kita fokus. Nah, setelah branding jelas, otomatis konten kita tuh akan fokus sih ya. Fokus itu bukan berarti tuh kayak kita nggak bisa, ih kayaknya sempit banget nih topik apa lagi nih yang harus aku angkat gitu kan. Kalau difokuskan, enggak. Tapi tuh kayak ke tema yang konsisten, nada bicara dan penyampaian kita yang konsisten, terus juga value kita yang jelas, yang pengen kita bawa dan kita suarakan. Nah, dengan konten yang fokus, algoritma itu jadi lebih gampang ngebaca kita, apalagi TikTok. TikTok itu sangat-sangat butuh kekonsistenan dan apa namanya istiqomah ya kalau di Islamnya. Benar-benar dia tuh ngebaca dengan cepat orang-orang yang konsisten ini. Karena audiens juga tuh pasti ngerasa, oh kalau aku tuh kayaknya butuh topik ini tuh pasti aku harus ke dia gitu. Kalau aku butuh parenting, aku butuh gimana caranya ngajarin anak, aku pasti harus ke dia gitu ya. Jadi fokus itu bukan berarti membatasi, tapi membangun jalur yang jelas aja gitu supaya orang tuh mudah menemukan kita. Yang ketiga, audiens yang loyal. Inilah hasilnya dari kedua yang tadi tuh, hasil akhirnya adalah audiens yang loyal. Audiens yang loyal ini adalah apa? Adalah audiens yang selalu mau nonton tiap kita upload, selalu kasih komentar, selalu share, dan akhirnya percaya gitu. Nah, kepercayaan inilah yang nantinya akan bikin penjualan kita jalan gitu ya. Kolaborasi kita sama siapapun jalan dan akun kita stabil berkembang meskipun namanya algoritma ya kita ngerasain sendiri algoritma tuh berubah-ubah banget apalagi di TikTok gitu ya. Aku selama 4 tahun ini aja tuh kayak algoritma di TikTok berubahnya gini-gini banget gitu ya. Tapi meskipun algoritma berubah, kalau memang akun kita personal brandingnya udah kuat, itu bakal stabil. Sama seperti sekarang mungkin banyak yang mengeluhkan omset turun, tapi kalau kita udah punya personal branding yang kuat, tetap kita nggak ngerasain itu gitu, nggak ngerasain yang signifikan turun banget. eh Terus teman-teman kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, tentukan parenting identity. Ini tuh kayak langkah pertama lah ya. Kenapa sih menentukan parenting identity ini penting buat personal branding parenting kita gitu? Karena tuh biar konten yang kita punya itu punya warna gitu, punya warna yang jelas, kayak kuning, hijau gitu ya. Nah, cara gampangnya gini, di dunia parenting itu tuh konten sangat-sangat ramai ya. Banyak banget orang yang bicara hal yang sama. Banyak banget. Bahkan antar satu influencer aja banyak banget yang kadang dia tuh menyampaikan hal yang serupa gitu. Tapi yang bikin kamu menonjol itu adalah identitas parenting kamu apa. Misalnya, kamu fokusnya ke gentle parenting, atau fokusnya ke stimulasi anak, atau fokusnya ternyata ke MPASI, atau fokusnya ke healing, apa moms healing gitu ya, inner child dan sebagainya. Atau tipe yang lucu gitu, fun, relatable. Ketika identitas kita udah jelas, konten kita tuh akan terasa lebih unik daripada yang lainnya. Bukan sekedar mengulang apa yang udah ada. Nah, biar audiens tahu gitu ahli bidang kita tuh apa gitu karena orang tua tuh seneng banget ngikutin kreator yang nilai parentingnya tuh jelas. Gayanya itu konsisten dan fokus sama topik tertentu gitu ya. Kalau parenting identity kita udah jelas, audiens tuh lebih cepat mengenali, oh kalau soal anak tantrum tuh aku harus follow dia. Oh kalau tentang bonding atau ngajarin anak bahasa Inggris aku harus follow dia. Oh, kalau aku pengen healing sama inner child dan aku pengen divalidasi tentang luka-lukaku, aku harus follow dia. Itu yang akan membuat kamu diposisikan sebagai ahli dalam niche tertentu. Bukan kreator yang generalis gitu, yang justru yang apa kita tuh dulu ya, aku tuh awal-awal jadi content creator tuh aku ngiranya, oh kalau aku umum aja gitu men-share semua hal, orang bakal lebih tertarik gitu ya, karena aku lengkap banget nih akunya. Ternyata yang diminati itu justru yang kita apa namanya sejalan terus gitu, satu topik. Nah, terus juga ini bikin konten kita lebih fokus karena banyak kreator yang gagal itu
yang gagal berkembang karena kontennya itu kayak gado-gado. Hari ini ngomongin disiplin ke anak, besoknya ngomongin itu finance, besoknya lagi ngomongin olahraga, besoknya lagi review skincare. Itu yang sering gagal. Nah, konten kita tuh akhirnya nggak punya benang merah. Dengan parenting identity ini, kalau kita udah pegang, kita tuh punya guideline konten yang jelas, tema apa yang harus kita bahas, tone yang harus kita pakai di konten kita itu apa gitu ya. Terus nilai apa yang harus kita jaga itu juga penting. Dan masalah apa yang pengen kita selesaikan. Ketika kontennya udah rapi, fokus, dan mudah diikuti, itu akan lebih powerful. Terus juga audiens akan lebih percaya karena orang tua tuh butuh role model yang tidak berubah-ubah pendiriannya, tegas gitu ya, dan konsisten. Eh, Hasilnya apa? Hasilnya trust tumbuh lebih cepat dan audiens lebih loyal gitu ya. Ketika audiens loyal, cuan lebih besar. Diharapkannya seperti itu. Terus juga parenting identity ini tuh sangat-sangat membantu membangun apa kalau kita mau bikin produk atau kita mau jualan apa di kemudian hari gitu. Oke, karena produk-produk yang saat ini aku ciptakan juga atau aku promosikan itu adalah aku sesuaikan dengan branding yang aku punya gitu ya, Mams ya. Nah, di sini ada banyak banget nih jenis-jenis, cuman di sini aku ambil 6 yang paling kayak menonjol. Yang pertama ada The Imperfect Mom. Ini tuh jenis yang real, jujur gitu ya. Kalau di situ kayak kontennya, jenis kontennya menggaungkan ibu juga maksudnya nggak harus sempurna, bisa capek, bisa salah. Terus parenting itu adalah sebuah proses karena tuh ternyata ya mama-mama audiens itu ngerasa tuh mereka lega. Ternyata oh bukan cuman aku ya yang struggling di parenting ini. Yang kedua ada The Gentle Educator. Ini tuh biasanya konten-kontennya penuh insight karena cara berkomunikasi dan belajarnya itu eh, apa namanya lebih baik gitu ya yang dia harapkan dari anaknya. Terus juga cara mengatasi tantrum, cara memahami bahasa tubuh anak gitu. Nah, ini tuh sifatnya kenapa disukain karena sifatnya dia mengguide bukan menggurui. Aku kasih tahu teman-teman di sini tuh orang tua tuh ya, karakter orang tua, audiens orang tua itu mereka kurang suka kalau digurui atau dihakimi. Lebih baik di guide gitu loh. Jadi kalau kita mau memasukkan sesuatu problem tuh kayak divalidasi dulu baru di masukkan edukasi yang mau kita apa namanya terangkan. Karena tuh mama-mama jadi ngerasanya dibantu gitu bukan dijudge. Terus yang ketiga ada The Healing Mom. The Healing Mom ini tuh dia fokus ke inner child, trauma masa kecil ya, terus eh apa namanya? Luka-luka dalam parenting gitu ya, memutus rantai pola asuh toksik, menjadi ibu yang lebih hadir, gimana caranya menjadi orang tua yang sehat secara emosional. Ini bikin audiens ngerasa aku pokoknya harus sembuh nih biar anakku tuh nggak ngerasain hal yang sama gitu. Next Kak, yang keempat tuh ada next slide Kak. Yang keempat tuh ada fun apa namanya scientific mom ya. Kalau ini tuh berbasis riset biasanya tuh kadang disampaikannya oleh dokter, psikolog atau dia Montessorian. Tapi yang ibu-ibu biasa juga bisa banget gitu kalau dia udah punya personal branding di niche itu gitu. Perkembangan anak seperti emosi, stimulasi gitu. Karena audiens ini seneng, wih ngerasa pinter nih aku setelah nonton konten dia gitu ya terpercaya gitu ya ternilai. Terus yang kelima ada The Funny Relatable Mom. Ini The Funny Relatable Mom ini banyak banget ya yang kita sering lihat di TikTok. Biasanya dia ngebahas realita lucu tentang parenting, struggle sehari-hari gitu, atau dialog suami istri yang kocak gitu ya. Nah, konten kayak gini tuh simple tapi mudah viral karena emang orang tuh kadang kalau mau nonton tuh tujuannya dua ya, dia pengen cari hiburan atau dia mau cari edukasi gitu yang aku rasain. Terus yang keenam tuh ada the minimalis atau calm mom. Kayak memperlihatkan rumah yang tenang, slow living, terus mothering yang mindfulness gitu ya. Karena audiens itu termasuk aku tuh lagi seneng banget konten-konten yang
Vibes-nya tuh tenang, kayak Mams tahu gak sih kreator yang lagi viral, Widya namanya. Dia tuh kayak masak, simple gitu loh, pakai daster buat anaknya. Kerasanya tuh apa ya? Jadi kita tuh kayak ngerasa bersyukur aja gitu. Oh, dikasih penghasilan sama apa namanya? Uang 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 belanja sekian bisa ya disyukuri dengan sebegitunya gitu. Nah, itu bisa nih masuk ke minimalis calm mom. Nah, pilih yang paling mama-mama ini jalani biar ini tuh konsisten dan otentik. Kalau misalkan kita pilih em, apa namanya tadi, kita pilih yang scientific mom misalkan, tapi ternyata itu bukan kita banget, nanti kita akan kesulitan. Atau kita pengen funny relatable mom yang gampang viral tapi ternyata itu bukan kita banget, akhirnya nanti kita yang kesulitan sendiri dan gak konsisten. Jadi pilih apa yang paling sering kamu jalani gitu aja. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini aku udah kayak capture Instagram apa namanya influencer ya. Di sini ada gentle creator, ini Kak Dani Ica ini ya. Ini penuh banget insight kenapa dia masuknya The Gentle Educator, karena dia tuh menggaungkan cara berkomunikasi dengan anak yang soft spoken gitu ya. Siapa nih ibu-ibu yang menerapkan apa namanya soft spoken parenting? Nah, ini terus juga ada Daily Jor ya. Kita juga udah tahu ya kakak ini, kakak Halimah. Dia tuh fokus ke healing mom, penyembuhan inner child, luka-luka karena dia membranding dirinya, dia tuh hasil dari pola asuh toksik. Makanya dia pengen menggaungkan pola asuh yang baik gitu ya untuk memutus rantai. Terus ini ada yang cerita Ibun yang funny, relatable. Sebenarnya banyak banget ya. Cuma aku suka nih sama yang cerita Ibun ini, dia tuh menghibur banget gitu ya. Kayak relate banget sama kehidupan ibu-ibu. Oke, gitu ya, Mam, bisa dipahami ya mudah-mudahan antar apa namanya parenting identity. Nah, next Kak. Terus yang kedua, langkah kedua yaitu temukan core message kita apa. Caranya gimana ya? Jawab aja tiga pertanyaan ini. Masalah apa sebenarnya yang sering kita alami sama si kecil gitu. Yang paling kayaknya bikin kita pusing gitu, pengen kita cari-cari nih infonya. Terus pelajaran apa yang pengen eh, kita dapat kalau orang nyampein sesuatu tentang parenting, terus apa sih yang pengen banget kita bagiin ke ibu-ibu lainnya? Contoh core message yang simple tuh, misal ini, aku pengen bantu ibu-ibu supaya nggak stres ngadepin anak tantrum, karena aku sendiri pernah di fase itu. Kalau aku sendiri dari akunku ya, aku awal aku mula kayak membranding diri aku untuk mengajari anak-anak itu, karena anakku ini mulai masuk PAUD TK. Terus dia ini punya masalah sebenarnya, Mam. Aku juga pernah cerita di salah satu kontenku. Sebenarnya bukan karena aku pinter mengajar atau aku berlatar pendidikan guru, tapi karena anak aku itu berawal dari anak aku yang gak fokus. Terus aku cari cara gimana caranya biar anak ini gampang belajar dengan fokus gitu. Akhirnya aku implementasikan menjadi konten. Oh, ternyata disukai karena memang banyak sekali ibu-ibu yang merasakan hal yang sama, anaknya susah fokus saat belajar, susah diajak belajar gitu ya, yang bikin pening kepala emaknya kalau mau belajar gitu. Gitu ya, Mams ya. Semoga bisa dipahami. Oke, next Kak. Setelah nemuin core message sama parenting identity, kita yang ketiga nih bikin konten yang menjual tanpa kelihatan jualan. Ini tuh kayak prinsip aku banget gitu ya. Aku paling nggak bisa ngejual tuh hard selling karena aku pengen orang tuh bisa dapetin value dulu dari apa yang aku sampaikan baru dia membeli. Karena memang kuncinya itu adalah bantu dulu mereka, jual nanti. Ketika mereka udah merasa terbantu, mereka otomatis akan percaya. Contohnya aja, contoh kecilnya aku bukan dari SPD ya, bukan dari pendidikan guru, tapi orang percaya aja gitu ya sama yang aku sampaikan. Kenapa? Karena personal brandingnya sudah kuat gitu. Makanya banyak yang tanya, kakak tuh mantan guru ya? Kakak tuh ini ya dulunya. Padahal kalau mau aku jawab, aku tuh sama sekali bukan berlatar belakang guru atau pengajar, tapi memang yang berangkat dari keresahanku tadi. Nah, eh, isinya apa? 70% edukasi, tips-tips, cara ataupun kayak info info riset singkat gitu. 20% story sama anak.
dan 10%-nya baru jualan. Ternyata ini lebih works daripada konten hard selling gitu ya, afiliasi produk kelas bisa juga. Next slide, Kak. Nah, aku udah kayak bawa satu video aku ya. Ini sederhana banget, tapi ini tembus 1,6 juta ya, Kak, kalau nggak salah. Ini juga sama mempromosikan buku coding, yang alhamdulillah tembus puluhan juta, Kak, komisinya. Ini tuh susunannya hook, problem, solusi, sama call to action. Kita lihat bareng-bareng ya. Nggak ada suaranya ya, Kak? Belum ada suaranya ya, Mams? Oke, sebentar ya Kak ya. Oke. Nah, ini tuh aku dalam rangka mempromosikan sebuah buku sebenarnya, cuman tetap harus kita masukkan dulu edukasi apa atau pernyataan apa yang bikin, anak yang menunjukkan nah, yang bukan bikin kemampuan orang tua ini. berpikir, memahami, dan berkomunikasi di atas rata-rata. Dan metode yang paling efektif buat mengasah semua kemampuan ini sejak usia dini adalah dengan metode coding. Metode ini bisa bikin anak belajar sambil bermain tanpa merasa terbebani. Jangan kamu kaget sama hasilnya, ini 5 efek anak yang dilatih coding sejak dini. Makanya aku nggak pikir panjang, langsung aku beli paket aktivitas coding super lengkap ini. Jadi dia tuh ada 5, ini ada levelnya 1-5. Efek nyatanya anak akan lebih fokus. Tantangan yang ada di buku ini sangat menguji adrenalin anak. Yang kedua, efek nyatanya meningkatnya kemampuan problem solving anak. Anak dibiasakan memecahkan masalah lewat teka-teki yang ada di sini. Selanjutnya udah pasti ini meningkatkan kecerdasan IQ maupun EQ. Dan metode coding ini melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Efek 5 ini meningkatkan ketekunan anak. Udah deh, kalian langsung aja di CO, karena itu satu paket udah dapat 5 buku sekaligus, 5 tingkat ya. Jadi bisa buat anak dari kecil sampai besar. Oke, udah dilihat ya, Mams ya. Jadi memang susunannya itu selalu tips dari aku ya. Itu hook dulu. Ya, di grup Ziat juga kita udah belajar ya, udah banyak hook-hook yang ditawarkan juga. Hook yang pastinya kalau nggak angin surga, ketakutan. Itu yang aku pilih sih. Ketakutan orang tua ini apa? Kalau nggak tuh angin surga, apa kira-kira yang orang pengen nih anaknya jadi kayak gini? Nah, tadi aku mengangkat ciri-ciri anak jenius menurut penelitian. Sebetulnya kalau mau aku paparkan penelitiannya itu ada ya di jurnal. Tapi karena di sini fokusnya kalau sebuah konten itu durasi ya, Mam. Durasi tuh kalau aku nggak bisa lebih dari 1 menit gitu sih. Kalau prakteknya tanya, karena kalau lebih dari 1 menit tuh biasanya tuh kayak audiens aku kabur duluan sebelum ke produk. Terus ini tuh apa namanya? Setelah hook gitu ya, ciri anak jenius seperti apa? Terus problem. Siapa sih gitu orang tua yang nggak mau anaknya tuh punya anak apa? Punya anak yang jenius. Jenius tadi kan ciri-cirinya fokus gitu ya. Terus juga daya ingatnya kuat, kemampuan bicaranya kuat, kemampuan berpikir logisnya bagus. Nah, solusinya biar anak kita jadi kriteria anak jenius itu solusinya dengan metode coding, dikasih solusi. Kenapa? Karena di dalam apa buku coding ini memang dia membahas metode-metode yang mengasah problem solving anak. Eh, Terus ini juga bisa disampaikan nih, kenapa kita harus beli buku ini? Karena sekali beli udah dapat 5 gitu, nggak nyampe 100.000 udah dapat 5 mams gitu ya. Anakku itu les kayak gini, mam, les bukan coding namanya iMath, tapi pas aku lihat materinya sama banget kayak di buku ini. Itu per bulannya aku bayar 1.400.000. Bayangkan kita cuma pakai metode apa? Pakai buku ini aja kita udah bisa ngajarin anak di rumah gitu sendiri. Gitu sih, menggiurkan gitu ya. Nah, habis itu jangan lupa ditutup sama call to action. Ini harus banget. Call to action juga harus berubah-ubah ya, nggak harus yang cek keranjang kuning ya. Nggak harus yang gitu terus. Kadang bisa cepetan mumpung belum habis. Cepetan stoknya terbatas gitu ya, yang menimbulkan kekhawatiran. Atau eh, kapan lagi harganya cuma segini dan sebagainya. Banyak sih kalau kita mau bedah tentang call to action ya. Nanti deh next kalau ada waktu lagi. Next slide, Kak. Semoga bisa dipahami ya, mohon maaf kalau terlalu cepat. Nah, yang kelima ini cara merekam konten parenting yang berkualitas walau pakai HP. Aku pakai HP, Mam, aku pakai iPhone. iPhone-nya itu 11, iPhone 11 aja gitu ya, bukan yang 17.
Tapi alhamdulillah ternyata bisa efektif dengan pengambilan angle yang baik dan cahaya yang selalu dipastikan baik juga. Terus juga audio audio yang jelas, pakai mikrofon itu adalah suatu kewajiban untuk aku ketika ngonten karena suaranya fokus dan gak pecah. Terus jangan lupa durasi yang tadi aku sebut, biasanya audiens tuh lebih tertarik sama konten-konten yang gak lebih dari 1 menit. Itu sih Mam yang aku evaluasi ya selama ini. Terus juga editing. Nah, editing ini tuh sekarang banyak banget modifikasinya gitu ya, apalagi yang ngedit-ngedit di CapCut gitu. Dan ternyata setelah aku telusuri, orang tuh seneng banget sama bacaan-bacaan, ada subtitlenya gitu ya, yang ditonjolkan. Terus juga ada transisi-transisi yang bikin eye-catching gitu. Itu juga bisa dipakai, Mam. Kayak gitu-gitu sih. Terus next slide, Kak. Setelah langkah-langkah ini kita lakukan, jangan lupa langkah terakhir bangun kedekatan sama audiens buat membentuk personal branding yang kuat. Kenapa? Karena itu tadi ketika kita tuh butuh audiens yang loyal ya. Jadi untuk membentuk audiens yang loyal itu balas komen seperti sahabat. Kadang kan kita ya udahlah yang penting dibales iya bun, iya mam gitu. Padahal tuh yang mereka butuhkan bukan formal tapi hangat dan dekat gitu. Ngerasa kayak wih deket banget nih aku sama si Adele gitu ya. Makanya kadang aku kalau dibercandain orang, aku suka jawab bercanda juga gitu. Karena biar ngerasa deket aja. Terus gunakan kalimat seperti apa namanya? Validasi yang dari tadi aku sebut-sebut ya, memvalidasi. Aku juga pernah kok di posisi itu, di fase itu. Tenang, Mam, ini tuh wajar kok kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak nggak ngerasa sendiri gitu mama-mama tuh. Terus bangun komunitas. Misalnya dari WA, komunitas ibu belajar gitu ya, komunitas stimulasi dan sebagainya. Terus juga jadikan pengalaman pribadi itu sebagai suatu kekuatan. Audience parenting itu paling suka sama konten yang jujur. Aku ulangi ya. Berapa kali ya aku ngulangin ini? Jadi dia lebih suka sama pengalaman nyata gitu. Makanya aku sounding juga tuh kenapa kan di kontenku, kenapa aku bisa ngajarin anakku kayak gini. Karena berangkat dari sebenarnya bukan karena aku yang hebat, tapi karena anakku ini berawal dari anakku yang dia tuh agak susah kalau diajarin orang. Jadi anak-anakku tuh introvert, Mam. Dia tuh kalau sama guru tuh nggak bisa langsung nangkep. Tapi kalau sama ibunya dia cepet gitu. Makanya selain dia sekolah, aku harus membantu dia di rumah, membantu belajar di rumah. Dari situ gitu. Nah, terus juga bisa open Q&A di Instagram. Itu tuh apa ya, mendekatkan kita dengan audiens juga gitu. Oke, next slide, Kak. Nah, kalau kita udah ngelakuin semua langkah itu, bakal gampang banget buat kita monetize akun kita. Nah, strategi monetize-nya itu, strategi bisa bikin apa dapat cuan dari rumah gitu ya. Itu tuh ada banyak banget sebenarnya. Banyak banget. Kayak yang tadi aku sebutin satu-satu di awal. Uang dari konten langsung, yaitu afiliasi seperti yang aku lakukan juga sekarang. Buku-buku anak, ya, Ziadbook ini tuh, aku tuh mengapresiasi banget sama Ziadbooks ya. Kalau yang di sini udah jadi afiliator juga pasti merasakan Ziadbook tuh kayak sangat apa ya, menurutku ini bukan karena aku diundang sama Ziadbook, tapi menurutku ya ini tuh Ziadbook tuh sangat menghargai afiliatornya. Sangat-sangat mengapresiasi afiliatornya. Jadi kayak bikin kita terpacu gitu ya. Nah, terus endorse parenting brand. Sekarang juga aku jalankan. Kalau parenting kita udah kuat, Mam, 10 sampai 20 brand itu pasti masuk setiap bulannya. Ya, dan itu kita bisa semau kita nentuin red card gitu. Karena kan memang udah kuat ya personal brandingnya. Terus juga ada paid content, kolaborasi. Nah, bisa juga kita monetize dari jasa seperti konsultasi parenting. Dulu aku pernah ngadain juga nih konsultasi parenting via WA. Cuman karena nggak ke handle ya, sekarang aku fokus ke TikTok, jadi udah nggak berjalan. Tapi itu lumayan banget kalau kita udah punya personal branding, kita mau jadi konsultan, gampang banget gitu. Terus bisa juga mengadakan webinar-webinar parenting, itu sangat gampang sekali ketika kita udah punya personal branding, ya. Kelas berbayar, gitu, e-learning. Terus juga ini nih, uang dari produk digital, ini juga sangat-sangat lagi hype ya di kalangan ibu-ibu.
Dan aku juga jualan gitu ya, ebook parenting, video course buat kalau aku punya video course buat ngajarin anak gitu, ngajarin anak tauhid ya, karena memang sebenarnya tuh fokusku di parenting Islami ya, Bunda. Jadi memang aku memfokuskan produk-produkku di parenting Islami. Jadi udah menjurus gitu loh produk apa yang mau kita buat. Kalau misalkan nih kamu adalah parenting apa namanya ibu-ibu yang menjadi content creator parenting di bidang apa misalkan inner child. Bisa juga tuh bikin ebook tentang luka pengasuhan masa lalu, memutus toxic parenting. Banyak banget topik-topik yang bisa kita gunakan. Terus aku bingung apa ya Kak ya? Sekarang ada chat GPT, Mam. Ya, gampang banget digunakan. Itu sebaik-baiknya karena itu sangat membantu. Jadi, kalau kita ngepromnya bagus, hasilnya juga bakal keluar bagus gitu ya. Dan dan menjual. Terus bisa juga kayak worksheet, template, jadwal bermain anak. Eh, Bisa juga audio affirmation untuk mam. Aku juga memegang produk ini di perusahaanku ya, di Mama Life itu kan kalau mama-mama tahu tuh ada audio live ya. Bayangin itu tuh cuman produk digital yang bisa disetel di HP, tapi omsetnya bisa miliaran setiap bulannya gitu. Karena tuh kita nggak ngeluarin biaya produksi gitu. Kalau kita udah punya personal branding yang kuat tuh gampang banget menjual semua itu gitu ya. Meskipun awal-awal tuh aku mikir gak masuk akal nih produk gitu ya, nggak ada bentukannya. Tapi tuh orang banyak aja yang mau beli gitu kalau kita udah punya personal branding gitu ya. Ini paket worksheet, stimulasi anak dan sebagainya. Nah, gitu sih, Mam. Jadi banyak banget cara buat memonetize akun kita. eh Kalau di TikTok sendiri ya, dari aku, kalau emang kita mau jadi afiliator, itu boleh banget. Tapi kita ingat, sekarang tuh algoritma TikTok berubah ya. Mereka membutuhkan orang-orang yang bisa tampil di depan kamera. Kayaknya mengutamakan orang-orang yang menampilkan wajah, juga punya personal branding yang kuat. Sebenarnya ini tuh aku rasakan dari zaman-zaman dulu sih. Jadi apapun algoritma TikTok, eh, apa namanya, bagaimanapun algoritmanya hari ini, tapi kalau kita udah personal brandingnya udah kuat tuh akan nggak mempan gitu apapun itu, gitu ya. Terus next Kak, ini penutup dari aku, Bunda-bunda, sekali lagi menjadi ibu itu bukan akhir dari segalanya. Em, Mungkin ada bapak-bapak di sini, menjadi orang tua itu bukanlah sebuah beban, tapi adalah perjalanan yang bisa kita ubah jadi sesuatu yang bermanfaat bahkan menghasilkan ladang rejeki buat kita gitu ya. Semoga juga bunda-bunda ayah di sini setelah ikut webinar ini menjadi wasilah buat membuka pintu-pintu rejeki bunda ayah semua di sini gitu ya. Amin ya robbal alamin. Dari aku cukup sekian. Mohon maaf kalau misal terburu-buru atau ada kata yang salah selama menyampaikan materi. Oke, next ini kita Q&A ya Kak ya. Saya serahkan lagi ke Kakak MC, moderator. Terima kasih. Oke, Masya Allah, luar biasa banget ya teman-teman materinya ya. Pasti daging semua dan pasti teman-teman udah pada nyatet kan ya. Banyak banget yang bisa langsung dipraktekin ya buat teman-teman semua di sini yang udah dengerin tadi Kak Adelia ini jelasinnya. Nah, sekarang kita langsung ya. Ini bagian yang paling ditunggu-tunggu nih pasti ya. Tuh kolom komentarnya di aku udah 200 komentar ini ya. Tuh, kita langsung mulai aja Q&A. Pertama kita buka dulu buat 3 penanya yang mau on cam ya, tapi ya. Syaratnya harus on cam dulu. 3 penanya tercepat on cam dulu, nanti raise hand, nanti aku pilih yang masuk duluan. Oke, sebentar. Hmm. Nah, ini udah banyak nih. Yang pertama ada, paling pertama nih ya. Di layar aku ada Kak Yusro. Kak Yusro ada di sini. Boleh on cam dulu ada Kak Yusro. Oke, Kak Yusro boleh on mic ya. Iya. Silakan disampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Salam kenal, saya Yusro. Salam kenal Bunda. Iya, sekarang saya sudah tidak punya anak kecil karena anak saya sudah kuliah, yang satu SMP kelas 9. Jadi dari awal pada saat mengatakan jadi orang tua,
seakan dunia ini berakhir. Wah, sebenarnya udah nggak masuk di saya karena saya udah usia mau 50-an, tapi tertarik dengan adanya affiliate ini. Saya mulai dari Februari, Maret itu campur-campur. Yang pertama laku tuh justru kipas angin. Baru fokus di buku itu September. September fokus di buku anak SMP SMA. Lah ini gara-gara ada Ziad kemarin mengatakan bikin VT 100 nanti dapat voucher 500. Wih, ketertarik ini. Saya mencoba, akhirnya saya belajar sebenarnya tuh gimana tuh bikin bikin VT yang bagus. Jujur, saya sudah menjadi guru lebih dari 20 tahun. Saya itu menjadi guru dari 2002 hingga sekarang berarti hampir 24 tahun. Tapi saya masih merasa bodoh. Jadi kok ternyata kayak gini ya. Yang pertama yang mau saya tanyakan, kaitannya dengan NIS. Setelah hampir 1 tahun, yang namanya NIS saya tuh belum nemu. Aku tuh mau jualan apa toh? Kalau saya itu ada di sekolahan, saya jadi kepala sekolah, guru. Lah ini janjiannya kepala sekolah guru macamnya dodol apa? Kayaknya mau jualan eh, kipas angin nggak? Padahal kemarin pas mau Lebaran laku dapat uang sampai 1 jutaan. Tapi setelah fokus di buku September, lah kok cuma dapat 100 200. Nah ini malah cuma baru dapat 100. Terus itu ya kaitannya dengan niche. Terus yang kedua, personal branding sama jualan. Itu mau mana duluan? Kalau dikatakan personal branding, mungkin sekilas sekitar sini tahu, oh Bu Yus sekarang konten, baru taunya cuma kayak gitu. Lebih spesifiknya lagi ke arah personal branding seperti apa itu masih belum nemu. Nah, terus yang ketiga, banyak sekali, ya ini kan tadi, yang Kak Adel bilang. Kak Adel ini fokus di apa? Terus lagi Kak ada tiga akun tadi yang diperlihatkan dengan spesifikasi atau identiti sendiri-sendiri. Nah, itu jujur aku tuh mau kemana? Ini masih masih bingung. Karena masih bingungnya ini lah wong lagi ajar gawe konten. Nah, ini kan baru belajar mau bikin konten. Tantangan dari Ziad untuk bikin 100 konten ini sudah saya coba bikin sampai 80 kok nggak bagus ya. Akhirnya mencoba mencoba belajar lagi kaitannya urutan tadi. Hook apalagi tadi sampai call to action mesti buri-burinya cuma cek keranjang kuning ya. Cek keranjang ini salah tuh ternyata ini. Jadi eh, tiga itu tadi, niche, personal branding sama jualan, terus urutan konten yang bagus. Terima kasih Kak Adel. Oke, terima kasih ya buat Kak Yusra untuk pertanyaannya. Terima Boleh Kak Adil kasih. langsung dijawab saja. Oke, Bunda Yusro, Masya Allah, senang banget bisa bertemu di sini ya, Masya Allah, ternyata menginspirasi banget ya, ini beneran guru gitu ya. Kalau aku tuh kayak IRT yang berpura-pura jadi guru, kalau ini guru beneran ya. Dan aku nggak kagum banget sama semangatnya gitu ya, udah usia 50 tapi masih, Masya Allah, luar biasa. Oke, langsung aja kita bahas ke pertanyaannya satu-satu. Bunda, sebenarnya aku tuh minder banget ya, masih jauh lebih muda dan aku bukan guru. Tapi Bunda tenang aja, niche ini tuh bisa banget ditemukan meskipun mungkin Bunda Yusro ini merasa ini aku guru, aku jualan apa ya? Tadi yang pertama tuh niche saya ini tuh sebenarnya apa gitu. Kalau untuk membangun niche itu berangkatlah dari apa yang memang Bunda tekuni dan Bunda sukai. Apa yang paling Bunda sukai gitu. Karena dulu ya pengalamanku, aku tuh content creator fashion. Tapi aku nggak menjiwai di situ. Akhirnya nggak cuan gitu. Beda sama ketika aku punya anak yang memang itu dari hati, aku bisa mengorek teori apapun karena memang itu adalah yang aku jalankan pada saat ini. Jadi semisal Bunda Yusro sekarang kepala sekolah, eh, berarti fokusnya tetap di parenting ya, maksudnya di pendidikan anak usia SMP, SMA atau PAUD nih Bunda, by the Saya way. kepala sekolah SMP. Oh, nah Masya Allah. SMP tuh kan lagi ini ya, fase-fasenya orang baru masuk remaja gitu. Itu Iya. sebenarnya banyak banget yang bisa dikorek.
Kayak buku dari Ziad Books ini tuh banyak juga loh yang bisa diterapkan gitu, kayak apa namanya, edukasi seks gitu dan sebagainya. Kalau ditanya niche apa itu, aku jawabnya berangkat dari apa yang paling pengen Bunda sampaikan ke orang, value apa, kayak gitu ya. Terus masalah personal branding. Lebih dulu mana personal branding atau jualan? Kalau aku jawabnya adalah personal branding. Jualan nggak apa-apa, cuman kalau kita pengen bertahan awet nih dan komisi kita selalu stabil, personal branding dulu. Aku selalu jawab. Terus gimana cara nguploadnya? Sedangkan Ziad ini menyuruh 100 video gitu ya challenge-nya. Tenang aja Bun, kalau trik dari aku sendiri, sehari edukasi yang pure tanpa keranjang kuning, sehari keranjang kuning gitu. Seling, 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 seling. Bahkan kadang aku 2 hari tanpa keranjang kuning, sehari keranjang kuning. Justru itu lebih efektif dibandingkan aku bikin terus-terusan pakai keranjang kuning gitu. Karena orang tuh pasti hafalnya lah ini pasti ujung-ujungnya jualan gitu. Tapi kalau kita selingi dulu dengan personal branding, konten-konten persona kita, itu orang nunggu-nunggu nih justru, wih ini konten belajar nih gitu. Makanya tuh walaupun konten-konten jualan, buku Ziad juga ya, tapi aku selalu mengawali dengan kalau nggak edukasi, momen belajar aku sama anak gitu ya. Jadi tetap personal branding dulu Bunda, kalau menurut aku dan menurut evaluasi yang udah aku lakukan di 4 akun itu. Terus Bunda bingung nih, Bunda Yusro spesifikasi parenting aku tuh apa gitu. Nah, itu juga sama berangkat dari apa masalah yang paling Bunda kuasai. Misalkan sebagai guru tuh, kita bisa contoh juga ke Hendra Brudi ya, itu juga kan mantan guru gitu ya. Mantan guru tuh sebenarnya membangun trustednya lebih kuat loh, lebih mudah gitu. Bunda juga di salah satu konten Bunda harus tetap nyeritain pengalaman Bunda sebagai konten apa sebagai guru gitu ya. Karena biar orang tuh tahu ini nih guru beneran loh gitu ya, harus kayak diceritain mungkin sesekali a day in my life jadi kepala sekolah di usia 50 tahun itu bisa buat sesekali mau mengenalkan tentang kita kepada audiens gitu. Untuk spesifikasinya ya itu tadi ya kembali lagi dari apa yang paling kita suka, masalah apa yang paling pengen kita pecahkan dan kita kuasai. Karena kalau kita sendiri nggak dari hati, nggak menguasai, aku yakin tuh itu akan berat gitu ya. Kalau kita dibuat-buat. Dulu aku pernah nyoba ini apa namanya MPASI. Ternyata tuh bukan passionku untuk masak memasak gitu ya. Akhirnya aku berat gitu nggak konsisten. Beda sama orang yang memang dia suka di bidang itu gitu ya. Kalau spesifikasinya sebenarnya Bunda Yusro bisa banget kayak gentle parenting, gimana caranya komunikasi sama anak gitu remaja, terus juga gimana eh, cara ngajarin anak remaja atau menguak masalah-masalah murid-murid gitu loh, murid-murid di sekolahnya Bunda yang misalkan nih orang-orang tuh seneng kalau ngedengar kasus-kasus anak. Tentunya di SMP tuh banyak ya kasus-kasus anak yang mungkin bisa diangkat gitu, meskipun tidak harus menceritakan, memberitahu identitasnya. Nah, gitu ya Bun ya. Terus apa susunan konten yang benar itu seperti apa? Seperti yang tadi kita udah bahas sekilas, yang pertama itu pastinya hook. Jadi tuh orang sering salah paham kalau hook tuh hanya sekedar kalimat yang kita ucapkan. No gitu. Hook tuh bisa dimulai juga dari yang namanya visual hook. Visual hook itu, Bunda pernah nggak sih ngelihat video orang gitu ya? Misal tuh ini layar, terus kita masuk dari samping. Kalian tahu nggak? Atau Mm-mm. dari editing transisi. Atau disorot dari atas. Sebenarnya itu trik-trik visual hook yang belum banyak orang tahu. Dan sekarang visual hook tuh lagi bener-bener laku gitu. Bisa dimanfaatkan dari cara kita mengedit konten. Kalau aku karena aku memang butuh yang simple, jadi aku pakai kata-kata. Kata-kata pun coba deh bedain intonasi itu sangat dibutuhkan. Yang tadi tone kita saat menyampaikan. Kalau intonasinya dengan kalimat yang sama ya. Hati-hati ini bisa membuat anak kalian menjadi malas belajar. Sama bedain yang kayak gini. Hati-hati, ini hal-hal yang bisa bikin anak kalian gak fokus.
Kan maksudnya beda ya, ketakutan yang dirasain sama audiens itu beda. Jadi hook itu perlu intonasi yang memang menonjol. Yang kedua, selain visual hook, suara juga ini teks, visual teks. Itu juga dibutuhkan. Makanya kalau bunda-bunda lihat di konten-konten aku, itu ada visual teksnya gitu ya. Selalu ada visual teks kayak POV apa. Sebenarnya itu buat pancingan, itu trik gitu ya. Terus selanjutnya setelah hook, problem. Problem apa yang pengen kita bahas? Misalkan, ini cara membuat anakmu cerdas. Problemnya apa? Banyak orang tua itu eh apa ya, misalkan fokusnya pengen anak pinter matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi lupa satu cara yang bikin anak cerdas. Satu hal penting yang bisa bikin anak cerdas, yaitu fokus. Gitu. Ya, jadi kayak problem apa nih gitu ya. Setelah orang tahu dari konten kita problem apa, masuk ke solusi. Udah gampang kalau udah dari problem. Solusinya yaitu Bunda bisa pakai buku edukasi ini. Karena ini tuh, nah, penyampaiannya itu harus jujur. Kenapa? Karena kalau bahasanya marketing banget, itu tuh kurang diminati kalau menurut trial errorku gitu ya. Jadi kayak misalkan buku ini tuh lengkap banget loh, Bun. Ini aku sampai anakku tuh sampai apa namanya? Seneng banget belajar ini, nggak bosan-bosan. Pokoknya gampang banget ngajarinnya. Jadi kayak bahasa kita sehari-hari aja gitu. Dibanding dalam buku ini tersedia metode-metode yang maksudnya tuh nggak kayak bukan pengalaman nyata gitu. Makanya kenapa tadi aku bilang audiens itu sekarang butuh influencer-influencer atau pengalaman nyata dari mama-mama. Setelah solusi, call to action. Call to action yang baik itu kayak gimana? Yang bikin orang tuh harus berpikir, aku harus segera nih apa namanya? Check out buku ini karena takut promonya habis, takut stoknya habis gitu ya. Terus CTA apa lagi? Ya jadi kayak yang natural juga CTA-nya. Kayak misal aku tuh selain yang check out di Keranjang Kuning tuh masih banyak sebenarnya. Beli sekarang mumpung lagi ada diskon. Coba deh ini 7 hari di rumah dan rasain perubahannya di anak kamu. Gitu ya. Beda kan sama yang check out terus kan bosen ya. Atau pesan hari ini dikirim hari ini. Gitu. Atau tambahin sekarang ke keranjang karena takut stoknya udah habis. Gitu. Banyak banget sebenarnya ya struktur-struktur CTA. Terus juga ini apa namanya kita mengutamakan promo. Misal check out buku ini dapat ebook gratis sekarang hanya untuk bulan ini. Atau eh, klaim cepetan harganya sekarang karena besok udah berubah gitu. Atau banyak banget ya. Sisa 5, cuma sisa 5 stok, amankan sekarang. Terus promo cuma sampai malam ini. Jadi kayak yang bikin orang, apa nih yang pengen aku harus beli nih ya, beli banget gitu. Nah, itu untuk di TikTok ya, Kerkun. Kita juga bisa nih aplikasikan di Instagram. Kalau di Instagram itu ada trik terbaru, aku spill. Nggak terbaru juga sih ya, udah dari dulu. Kayak yang kalau kamu mau ketik mau komen mau kalau kamu mau dapetin produk ini. Yang pertama itu bisa ningkatin engagement kita. Semakin banyak yang komen, semakin konten kita itu dilempar sama sama media sosial ke audiens yang lebih luas. Selain itu, apa? Banyak yang penasaran gitu ya, banyak yang check out. Gitu Bunda. Bisa juga call to action yang berbasis value, manfaat buat penggunanya. Kayak misalkan, dapetin kulit cantik dalam 7 hari, misalkan kalau skincare ya. Atau eh, bikin anakmu cerdas sekarang, kayak gitu-gitulah. Banyak banget ya kalau call to actionnya. Jadi gitu. Tetap tuh kalau aku hook, mau itu edukasi ataupun funny content gitu ya, fun content, tetap harus ada hook di depannya. Kadang kalau yang kayak drama, konten drama atau konten-konten komedi tuh bisa di ini loh, dipakai visual hook yang tadi aku bilang. Kadang disorotnya ada kan yang dari atas, yang dari samping, terus ada juga yang tiba-tiba orangnya muncul dari pohon. Itu sebenarnya namanya visual hook, jadi diaplikasikan gitu ya.
Gitu sih Bunda Yusro, semoga bermanfaat penjelasan dari aku. Oke, terima kasih. Insya Allah siap belajar. Masih memikirkan karena sudah lama tidak punya anak kecil. Jadi membayangkan yang relatable tadi loh. Nah, Iya, iya. jadi kayak jualan, nah itu loh ya masih masih mencoba untuk belajar lah. Oke, terima kasih, sip Oke, keren. Iya, terima kasih buat sama Kak Bunda Iso, Yusro. semoga menjawab ya. Kita ganti ke penanya selanjutnya, nanti bisa langsung disampaikan aja pertanyaannya ya. Kita lanjut ke penanya kedua, ada Kak Desi Puspita. Nih, halo Kak Desi. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oke Kak Desi, boleh langsung ya ke pertanyaan intinya Ya aja. Kak mau tanya, ini kan saya tim ibu rumah tangga yang mager, tapi pengennya cuan. Bisa nggak sih personal branding, tapi kita tuh dikenal sebagai penjual buku anak aja. Jadi kan kalau misalkan kita mau bikin konten yang bagus, itu memang kita harus bikin kayak listnya gitu kan. Ada hook, kemudian nanti problem dan sebagainya. Bisa nggak sih kita cuma pengen dikenal sebagai penjual buku aja. Itu nanti personal branding yang kira-kira bakal kuat nggak ya? Kalau saya ini sebenarnya baru ke buku itu cuma baru di 7 bulan aja, gitu Kak. Itu aja sih Kak. Oke, Oke, Terus Kak Kak kalau Desi. Oh, kayak gitu apa harus diselingi dengan konten edukasi juga? Udah oke. itu aja. Terima kasih. Makasih Kak. Kak Adil, boleh langsung dijawab? Ya, oke. Oke, makasih banyak pertanyaannya ya, Kak Desi. Nah, kalau dari aku sendiri, bisa banget kalau memang kakak mau branding sebagai penjual buku, gitu. Berarti nanti brandingnya adalah reviewer buku anak. Kan itu juga sebenarnya personal branding, gitu. Jadi kalau orang pengen nyari buku-buku anak, berarti ke kakak, gitu. Tapi juga itu harus spesifik, harus fokus. Apakah kakak hanya mereview buku atau nanti mau mereview skincare juga? Jadi harus spesifik kalau memang buku, buku aja. Kalau memang nanti pengen ke skincare anak, skincare aja. Gitu sih. Kalau saranku jadi fokus ke satu hal aja. Jadi orang kenal nih orang dia tuh reviewer buku. Jadi kalau aku mau cari buku anak harus ke dia. Beda lagi sama ini orang tukang review skincare bayi. Kalau aku mau skincare bayi berarti ke dia. Jadi ketika kita lebih spesifik, lebih kuat juga nanti audiens yang datang. Terus yang kedua, apakah harus diselingi konten edukasi juga? Menurutku perlu ya, di algoritma sekarang itu perlu. Kenapa? Karena apa namanya? Jadi Mam sering merhatiin gak sih ini viewers kalau pakai Kerkun itu kan agak sepi ya. Kalau diselingi edukasi itu dia stabil gitu, nggak akan lah sampai cuman viewersnya berapa ratus gitu. Meskipun mungkin gak sebanyak yang ini. Nah, makanya itu tuh ngaruh juga ke viewers sama ke loyalitasnya audiens kita. Jadi sesekali, sebenarnya konten edukasi itu nggak harus yang ribet banget. Kayak misalkan moms mau mau gak mau ngeliatin muka gitu nggak apa-apa. Kayak cuman quotes. Kalau enggak eh, edukasi yang berbentuknya visual text. Itu kan sekarang banyak ya gitu. Nah, nanti pun kalau konten itu rame, itu bisa kan disematkan keranjang kuning gitu. Jadi kita bisa sih dapetin dua-duanya. Yang penting tuh, eh, nah tapi tergantung dulu nih, Mams Desi ini mau ngambilnya nih ke parenting edukasi yang seperti tadi, yang keilmuan, atau ke relatable konten gitu. Kalau emang nanti fokusnya ke relatable, banyakin konten-konten yang relate sama kehidupan emak-emak kayak gitu, sama kehidupan anak. Kayak gitu sih, Mams, masukan dari aku. Semoga bisa dipahami. Oke, terima kasih ya Kak. Soalnya saya kalau bikin non kerkun itu malah nggak naik. Makanya kebanyakan itu tak masukin keranjang kuning aja. Terima kasih Oh, ya Kak. oke, oke. Iya, sama-sama, Kak. Nah, ini juga bisa nih tambahan. Kenapa konten kita agak naik? Itu sebenarnya banyak banget, apa namanya, banyak banget unsurnya yang bikin gak naik. Mungkin dari hooknya kurang kuat, mungkin dari pengambilan angle-nya kurang, angle kameranya kurang kuat. Jadi ada banyak-banyak banget faktor nih, Kak, yang bisa bikin. Aku pernah nyobain bikin satu akun baru, tapi dia viral. Gara-gara aku mengangkat hook yang lagi viral gitu. Jadi sebenarnya tuh
Kadang apalagi TikTok ya dia nggak ngelihat followers kita berapa. Kadang kalau emang konten itu berpotensi viral, depannya itu bakal dilempar ke audiens lain gitu. Kok mati ya? Gitu sih Kak Desi. Oke, terima kasih Kak Adil sudah menjawab. Semoga Kak Desi jawab ya, sudah menjawab ya. Kita langsung aja next ya untuk penanya terakhir ya untuk yang on cam nih ada Kak Anis Lutfiani, boleh banget disampaikan pertanyaannya. Oke Kak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi Kak, aku tuh di sini kan sering review buku-buku anak Kak. Kak, maaf suaraku jelas gak sih Kak? Suaranya masuk ke aman. Oh Masuk ya. Kak. Nah, tapi di lingkunganku tuh banyak ibu-ibu tuh yang masih percaya screen time, HP. Jadi tuh kayak susah masuk banget Kak, karena mereka tuh masih percaya bahwa ngomong anak itu lebih cepat kalau pakai HP dibanding buku. Nah, di situ tuh jadi tantangan sih Kak buat aku. Terus setelah yang Kak Adil tadi ceritain kan buat bangun personal branding tuh memang susah ya Kak. Aku tuh sekarang udah nyoba pakai face review, terus pakai voice over, tapi ya naiknya ya pelan-pelan sih Kak. Maksudnya nambah followers pelan-pelan gitu. Nah, untuk yang lagi naik di aku tuh ini malah Kak kayak stimulasi perkembangan anak. Tapi tuh saya edukasinya bukan langsung Kak, cuma pakai foto carousel gitu loh Kak, yang foto-foto gitu loh Kak. Ah, slide Nah, slide. Iya. ya slide-slide foto. Nah, apa itu bisa masuk buat saya nerapin personal branding ya Kak? Jadi saya fokus ke itu ada apa kayak gitu bisa nggak sih Kak? Terus satu lagi nih Kak Adel, aku mau nanya. Aku lihat di peraturan baru yang mau luncur di Januari itu kan ada peraturan kalau memperlihatkan anak itu bisa kena sanksi 40% apa ya kalau nggak salah Kak. Nah, itu tuh solusinya bagaimana ya Kak? Apa maksudnya nggak boleh nampakin muka anak atau kayak Kajel nih. Kalau Kajel kan sering anaknya jadi belakang kan nyorotnya fokus ke Kak Adel. Nah, seperti itu atau bagaimana ya Kak? Buat jaga-jaga aja sih Kak supaya nggak kena sanksi besar banget. Terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama Kak. Kak siapa tadi? Kak Anis Kak. Kak Anis Anis. berarti ya. Salam Oh, kenal ya Kak Anis. Terima kasih udah bertanya. Oke, yang pertama, gimana sih caranya menanggapi orang-orang yang masih gadget banget gitu ya? Milih gadget ke anaknya buat edukasi daripada buku. Ini untuk orang sekeliling kita ya. Kalau untuk orang sekeliling kita, apalagi misalkan dia lebih tua gitu ya, emang mungkin agak agak harus dengan penyampaian yang halus gitu ya, pelan-pelan. Sama kayak aku tuh kan brand ambassador gendongan, gendongan M-Shape. Jadi tuh susah banget untuk diterima sama sama orang tua karena tuh itu pekeh gitu kan, bikin anak katanya Iya, ngakang. Nah ini sama nih kasusnya sama gimana caranya nanggepin itu. Yang terpenting kan di sini kita fokusnya mengedukasi di media sosial ya. Jadi banyakin aja konten-konten yang eh, mengangkat tentang dampak-dampak negatif dari gadget. Gitu aja sih, Kak. Terus, apa kelebihan buku dibanding gadget? Angkat aja konten-konten edukasi yang seperti itu. Nah, terus untuk yang kedua, apakah konten-konten IG carousel atau yang slide-slide itu ya, kalau Bunda nggak tahu IG carousel tuh, itu konten yang gambar slide-slide-slide gitu. Nah, itu bagus, karena sekarang tuh lagi tren konten-konten slide seperti itu. Jadi misalkan bunda-bunda yang kebingungan selingin apa nih kontennya, bisa pakai apa picture yang slide-slide itu. Tapi ingat strukturnya juga harus tetap sama seperti konten kita berbicara. Harus tetap ada hook, harus tetap ada problem, ada solusi, ada closing ya. Kalau memang nggak mau jualan gitu. Jadi itu lagi bagus dan bisa diterapkan gitu. Kalau memang kita nggak mau, maksudnya ribet gitu ya. Kalau harus tag muka itu bisa juga dipakai. Nah untuk selanjutnya apa tadi Kak? eh apa Kak tadi? Aku lupa. itu Kak apa yang apa apa itu tadi? Oh, Oh, peraturan baru itu loh pelanggaran. Kak. Oke, Ya, pelanggaran tentang menampakkan anak. Nah, kalau eh, jujur aku pelanggaran itu tuh belum baca ya Kak ya, belum update juga tentang itu. Cuman
Sejauh ini sih masih aman-aman aja dan konten parenting yang aku pegang juga dia menunjukkan anak kalau Bunda tahu Rensia Sanvira itu aku di baliknya tuh aku gitu ya. Nah, terus kalau memang mau apa namanya mengantisipasi hal itu, kalau memang nanti akan ada perubahan peraturan, bisa menerapkan yang aku lakukan seperti anaknya hadap belakang gitu ya. Jadi lebih difokuskan pada kita. Kayak gitu sih. Kalau edukasi anak itu sebenarnya nggak harus yang menunjukkan anak sih, gitu. Kalaupun memang Bunda tidak berkenan atau ingin mengantisipasi, kayak aku ya, kalau aku sebenarnya meminimalisir memperlihatkan anakku ke kamera gitu, karena beberapa kontenku kan viral semua, jadi kayak gimana ya? Ada banyak alasan sih, cuman aku yakin semua orang punya keyakinan sendiri-sendiri, cuman kalau memang tidak ingin anaknya terekspos tuh bisa pakai cara aku hadap belakang. Atau ya sekarang itu kita bisa cari di AI loh konten-konten anak. Kayak konten-konten anak di AI gitu cari buat footage-footage video kita. Misal kita ngomong berapa detik terus diselingi sama footage-footage dari AI. Bisa banget manfaatkan teknologi gitu ya. Gitu sih Kak dari aku. Baik, Oke, makasih banyak Kak Adel. Benar-benar jelas banget penjelasan kakak tuh. Kakak memang Sama-sama. top. Makasih banyak. oke, Ya. terima kasih buat Kak Anis, Kak Adil. Semoga menjawab ya Kak Anis ya. Oke, buat Kak Adil nih di kolom komentar udah banyak banget nih pertanyaan masuk. Nah, aku mau bacain ya. Nanti Kak Adil langsung jawab aja. Yang pertama ini ada Kak Umu Muhammad. Kakak bisa sehebat ini apa rahasianya? Dan apa tips agar tetap bisa handle anak dan konten? Apalagi kakak pegang 4 akun. Kalau kita bikin akun baru, apa strategi yang kakak sarankan agar akunnya cepat berkembang? Oke. Terima kasih Kak Umu ya. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya aku juga masih belajar gitu ya. Cuman karena memang bidangku ini di sosial media, hmm, apa tadi kakak yang mana sih kak pertanyaannya? Biar aku baca. Maaf, ini mom Oke, brain ya. Kadang tuh otaknya tuh kambuhan gitu ya. aku ulang aja ya kak ya, soalnya udah tenggelam di atas tuh dah. Iya, ini banyak banget. Ada 200 Iya, lebih ya kak. Masya Allah. gimana rahasianya apakah bisa sehebat ini? Tips agar tetap bisa handle anak plus konten itu yang pertama. Mungkin itu mau dijawab dulu Oke, sama Kak Adel. jawab dulu ya. Jadi teman-teman, aku tuh emang full IRT dari awal aku menikah. Karena memang aku tidak diizinkan bekerja oleh suamiku awalnya. Awalnya aku juga denial nih, karena aku tuh orangnya berkarir banget gitu kan dari mudanya. Cuman lambat laun aku berdamai dengan keadaan. Akhirnya ketika kita udah berdamai, oh ternyata kita dibuka nih mindsetnya. Cari uang itu gitu ya, berdaya itu tidak harus ke kantor, tapi juga bisa dari rumah. Nah, dari situ apa namanya? Aku kerja dari rumah dan aku juga dapat kerja Lain ayah. di perusahaan itu remote, jadi bisa WFH kerja dimanapun. Nah, untuk bagaimana cara menghandle anaknya dua kecil-kecil gitu ya, kan aku tuh jaraknya dekat sekali, Bun, ya dekat banget. Eh, jadi masih kecil-kecil semua, egonya juga masih tinggi-tinggi semua. Hmm, cara aku dengan tidak terlalu menaruh ekspektasi terlalu tinggi ke anakku sih, gitu. Dengan cara ya udah gitu, jalani aja eh, seperti air mengalir. Yang penting kita melakukan yang terbaik. Karena kalau prinsipku orang tua itu tugasnya berusaha menjaga amanah yang Allah kasih, tapi untuk hasil itu Allah yang menentukan gitu. Sama seperti mendidik anak. Apa namanya? Menentukan anak akan menjadi seperti apa itu tetap adalah kuasanya Allah. Jadi selain emang kita menerapkan teori-teori parenting sebanyak itu gitu ya yang kita baca di media sosial, kita tetap harus yang namanya berserah sama Allah karena mau gimana pun ya Allah yang akan menentukan anak kita nantinya bakal nakal atau enggak, bakal sukses atau enggak gitu. Terus dari sekian banyak ilmu parenting, aku tuh selalu mengulang ini ya perasaan sampai bosen. Gak akan sukses teori parenting apapun kalau kita nggak bahagia. Jadi kalau kita udah bahagia, udah tenang, udah di hatinya udah damai gitu ya sama keadaan, eh, apapun pekerjaan, sebanyak apapun, meskipun aku sekarang juga kerja, sekarang juga ngonten, sekarang juga pegang brand,
tetap bisa dilakui dengan ceria dan bahagia gitu. Karena dasarnya sudah memang suka di bidang ini. Jadi kalau memang kalian yang tadi ya, kembali lagi kalau kalian mau menekuni sebuah konten apapun itu, pilihlah apa yang membuat kalian bahagia gitu. Terus yang kedua apa Kak? Oke. Yang kedua, strategi yang kakak sarankan agar akunnya cepat berkembang nih. Iya, strategi sebenarnya termasuk yang tadi aku udah jelaskan. Yang pertama harus pilih niche yang fokus, niche parenting, parenting pun harus fokus parentingnya mau parenting apa. Terus yang kedua konsisten. Tapi konsistennya TikTok dan IG itu tetap berbeda, teman-teman. Kebetulan aku juga menghandle TikTok dan Instagram, jadi sangat-sangat berbeda algoritmanya. Kalau di TikTok itu mungkin konsistennya sehari 2 kali, sehari 3 kali kalau awal-awal. Tapi kalau di Instagram sendiri itu nggak bisa yang kayak berkali-kali dalam sehari gitu. Justru itu kayak bikin drop view. Itu selain konsisten, niche, dan kualitas konten. Kualitas konten juga sangat berpengaruh. Em, Makanya pas pertama kali aku dapat komisi yang aku lakukan apa? Ganti HP. Karena ternyata tuh ngaruh banget ya kayak kualitas dan cahaya gitu. Kualitas cahaya terus tambah skill editing kalian yang masih mengedit sendiri. Kebetulan sekarang aku udah ada editor alhamdulillah. Kalau kemarin gitu ya, kemarin-kemarin aku ngedit sendiri dan aku belajar dari konten-konten orang juga gitu. Konten-konten orang gimana caranya ngedit di CapCut yang benar, font yang menarik, transisi yang benar gitu. Dan aku juga sering banget ngebedah konten orang. Misalkan ada yang viral, aku bedah apa nih yang bikin kontennya viral. Hooknya apa, kita tiru, kita amati, tiru modifikasi gitu. Jangan tiru plek-ketiplek ya. Nah gitu sih Kak. Oke, kita lanjut Kak Adel ke pertanyaan kedua. Ya, ada Kak Ririn Sulisiyowati. Kak mau tanya, kadang ingin bangun branding parenting bareng anak. Secara communication skills-nya itu udah oke, tapi anak nggak mau tampil atau terlibat. Nah, gimana nih cara ngatasinnya? Oke, konten bareng anak tapi anaknya nggak mau terlibat gitu ya. Betul, tapi udah punya communication skill yang oke nih, Kak. Oke. Oke, oke. Eh, ini aku dari sudut parenting ya jawabnya. Karena aku emang bergerak di bidang parenting. Kalau aku tuh pantang memaksa anak untuk konten kalau emang dia nggak mau gitu sih. Karena memang anak itu masih punya haknya sendiri dan bukan tugas mereka juga untuk konten gitu. Jadi memang yang dilakukan aku kalau cari di mana mood-mood dia lagi bagus. Kayak misalkan setelah bangun tidur, setelah makan, gitu. Jadi aku tidak menyarankan kalau memang anaknya anti kamera, takut sama kamera, jangan dipaksa. Kita mending beralih ke konten yang lain, gitu. Masih banyak konten yang bisa kita garap, gitu sih. Atau bisa juga kayak anakku tuh, dulu tuh dia nggak mau juga tuh demam kamera. Jadi aku ngambilnya di talk pas mau tidur. Jadi pas dia mau tidur, diam-diam aku rekam gitu loh. Bisa juga pakai trik itu, cuman kalau memang yang dianya nggak mau tampil depan kamera banget, ya menurutku nggak perlu dipaksa sih. Cuman kalau ditanya, adek ngonten yuk, bunda rekam ya, bunda izin rekam ya gitu, it's okay, masih boleh. Gitu sih Kak, kalau aku jawabnya dari psikologi parenting. Jadi mohon maaf kalau tidak sejalan. Semangat, bisa banyak konten yang bisa dieksplor. Oke, semoga Kak Ririn menjawab ya, dan masih di sini. Kita lanjut ke Kak Anissa Hikayatul Amanah. Kak, gimana caranya konsisten bangun personal branding dengan anak sementara mood anak nggak selalu stabil? Tips dan triksnya. Hampir sama kayak tadi ya, Kak? Iya, makanya tuh memang kendalanya Kak, kalau sama konten sama anak gini, kayak aku tuh memang di moodnya anak tantangannya. Makanya tuh kadang suka susah konsisten karena eh, si anaknya ini moodnya berubah-ubah. Tapi kita masih bisa kok mengatasi itu dengan tampil sendiri gitu. Tampil sendiri. Karena kan orang nonton video kita tuh pengen ngajarin juga ke anaknya ya. Kalau kalau kontenku ya, ngambil contohnya dari kontenku. Pengen bisa ngajarin anaknya, jadi guru buat anaknya. Kita konten sendiri aja tanpa disorot anaknya aja sebenarnya bisa. Banyak banget kan konten-konten guru yang cuma nyorot beliaunya gitu, gak sama muridnya. Itu juga aku lakuin kalau anakku lagi bad mood gitu. Oke.
Nah ini nih, ada pertanyaan nih Kak. Ini tadi di komen juga kayaknya banyak yang pertanyaannya sama. Apa tips personal branding untuk orang introvert, Kak? Ini mungkin banyak mami-mami juga yang mungkin nggak pede ya, gitu. Oke. Wah, buat personal branding udah orang introvert. Oke, aku memahami banget sih kalau orang introvert tuh emang tidak semudah itu ya. Bahkan yang ekstrovert aja kalau ngomong depan kamera tuh kayak harus cut to cut berapa kali gitu. Aku pun seperti itu loh, Mams. Makanya kontenku tuh nggak pernah yang one take langsung upload, tapi harus diedit-edit dulu. Jadi, apa tipsnya? Bisa banyak banget ya. Kalau dulu tuh konten faceless, jadi nggak usah pakai muka. Atau slide-slide yang aku bilang tadi, IG carousel itu loh, kayak yang apa slide-slide apa cuman teks sama desain kita tonjolkan di desainnya. Terus bisa juga kita bangun akun publik gitu. Kalau emang kita nggak mau nampilin wajah kita, kita bangun aja akun publik kayak Mama Live itu kan eh, akun yang aku bangun tuh dari berapa sampai 1 juta. Itu kan tidak ada menampilkan muka sama sekali. Cuman kita menampilkan tulisan, kekuatannya adalah di tulisan yang menyentuh, tulisan yang informatif, dan desain. Dan musik. Itu Kak, bisa dari itu, bisa juga dari VO, ya, hadap belakang. Kalau VO kan kita nggak perlu langsung blak-blak-blak ngomong kayak gini ya. Kita bisa kayak nulis skripnya dulu, terus kita rekam, terus ditambahin footage-footage deh. Nah, itu juga bisa. Apalagi kan kayak parenting ya. Ibu-ibu tuh senang divalidasi, senang hal-hal yang menyentuh. Jadi kita manfaatkan itu gitu dengan konten-konten yang menyentuh, kata-kata kayak gitu. Itu sih, Mams. Oke, terima kasih Kak Adel. Oke, lanjut Kak Adel. Ini ada Kak Santi Ratna. Kak, berawal dari pengalaman Kak Adel, Kakak bangun personal branding dulu, baru menjadi afiliator untuk personal branding bareng afiliator. Kira-kira untuk pemula seperti saya yang followersnya baru 1.000, tapi ngebet pengen jualan alias cuan, kira-kira presentasi konten dan konten keranjang kuningnya itu berapa banding berapa nih, Kak? Oke. Oke, makasih pertanyaannya. Eh, Kalau untuk presentasi pastinya tuh sebenarnya nggak ada. Cuman kalau dari pengalaman aku sendiri, itu 1 banding 1 sih. Tetap 1 hari ngonten, 1 hari atau 1 hari edukasi, 1 hari jualan. Gitu, kayak diselang-seling aja sih. Jadi tetap bisa sebenarnya dari berapapun followers tuh em, tetap bisa dimulai jualan gitu. Yang penting udah bisa menautkan keranjang kuning aja. Cuman tetap harus diselingi oleh konten personal branding. Gitu kalau tipsnya aku. Diselinginya berapa banding berapa? Kalau aku 1 banding 1. Jadi 1 hari konten personal branding, 1 hari jualan. Tapi kalau memang lagi viral gitu ya, lagi bagus nih akun kita, gasin jualan juga it's okay sih. Tapi kalau emang mau aman, tetap kita harus menampilkan muka. Sekarang tuh kalau di TikTok ya, Oke, gitu. terima kasih Kak Del. Oke, lanjut Kak Del ya. Ini ada Kak Eneng, Kak Eneng Liv Afifah nih. Kak izin bertanya, gimana cara kakak tetap konsisten konten sebagai kreator dan juga sebagai ibu di tengah-tengah keriuhan yang ada itu ya. Tadi Kak Adel udah jelasin juga ya, sambil berbisnis ya, sambil konten juga. Iya. Sambil nganter anak, Bun. Ya ampun, kalau pagi tuh aku nganter anak. Udah baru kerja gitu. Jadi memang manajemen waktu ini tuh penting banget ya. Ternyata dulu aku belajar manajemen waktu tuh pas aku kuliah. Karena emang pas kuliah tuh aku aktif banget di berbagai kegiatan. Ternyata itu terpakai sampai menjadi ibu. Gitu. Nah itu tadi kalau kita udah happy jalaninya, memanage waktunya juga sangat mudah gitu. Sangat happy juga. Nggak kayak stres gitu loh. Nah, terus turunkan ekspektasi. Kadang tuh yang bikin kita tertekan dan beban itu tuh ekspektasi kita. Yang pengen anak tuh kayak gitu ngelihat anak orang lain bagus. Pokoknya anakku harus kayak gitu juga. Ngelihat anak aku bisa nurut pas diajarin, gimana kok anak aku nggak kayak gitu? Jadinya kecewa sendiri.
Terus ekspektasi terlalu tinggi terhadap pekerjaan rumah, semuanya harus rapi. Jujur aku tuh bukan orang yang ekspektasinya tinggi ke pekerjaan rumah. Jadi kalau rumahnya lagi berantakan, namanya punya 2 toddler yang sering mengacak-ngacak segala hal, mencoret-coret segala hal, ya udah gitu, let it flow aja. Dibilang kalau mungkin dulu aku tinggal sama mertua pasti, ih jadi ibu kok males ya, diem aja anaknya gini. Nggak apa-apa. Kalau aku tipe orang yang enjoy sih Kak, maksudnya kalau emang dia masih mau berantakin nggak apa-apa gitu. Ekspektasi kerapihan rumah juga kita harus menurunkan agar bisa tetap waras, dan kita harus sadari ketika kita memilih untuk jadi mompreneur, untuk jadi ibu yang sibuk di bidang lain selain mendidik anak, kita juga harus menyadari ada konsekuensi di baliknya, seperti rumah yang tidak tidak bisa selalu rapi, seperti masakan yang mungkin tidak bisa selalu sempurna gitu. Gitu sih, Kak. Oke, terima kasih ya buat Kak Adel. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak ini ya. Dari Kak Umu Gazi. Kak izin bertanya, apakah untuk buku sendiri bisa umum beragam genre atau baiknya fokus di satu genre? Misalnya buku anak, buku sekolah, buku pengembangan diri, dan lain-lain. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Nah, kalau tentang buku ya, karena aku juga kan reviewer buku ya, itu tuh gak harus satu genre. Kalau misal buku edukasi gitu, bisa juga. Aku kadang juga mempromosikan buku selain anak. eh Kadang juga aku mempromosikan buku adab, kadang buku umum gitu ya. Tetap works, tapi sekali lagi kita harus mengevaluasi gitu loh. Mengevaluasi day by day. Kayak misal sebulan ini kita udah nerapin konten ini, jualan produk ini, kira-kira winning nggak? Kalau gak winning jangan diteruskan, karena itu wasting time. Prinsipku gitu. Kalau misalkan kita bikin konten terus-menerus gak meledak, kita ganti, kita evaluasi gitu. Gantinya bukan ke niche yang beda ya, maksudnya tekniknya gitu, atau produknya. Semisal udah ada produk yang winning nih, kelihatan, oh ada yang check out nih, buku yang aku promosikan adalah buku anak. Misalkan aku tuh konten yang winningnya adalah buku coding sama buku jus ama misal. Oh berarti nih audiens aku, kita pelajari audiens aku ini sukanya di parenting Islami atau parenting yang menekankan stimulasi, parenting yang bisa eh yang ilmiah-ilmiah gitu seperti fokus anak dan sebagainya. Kayak gitu, Mam. Dan semua itu tuh bisa dibentuk, gak harus kita seorang ahli. Ya, Gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak ya buat Kak Adil ya. Semoga tadi untuk pertanyaan yang sudah dijawab, sudah sangat menjawab ya buat teman-teman semua. Nah, karena waktunya ini udah habis ya teman-teman, ya udah lebih ya ini ya. Mohon maaf banget buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat kejawab ya. Dan terima kasih banyak buat Kak Adel udah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Tapi tenang aja, ilmu malam ini tetap bisa diterapin ya buat semuanya. Yang udah punya catatan, jangan lupa disimpan, dibaca-baca lagi, dan dipelajari lagi. Nah, selanjutnya untuk teman-teman, nanti bakal ada bagi-bagi buat 10 penanya terbaik. Nah, untuk pengumumannya, nanti kita menyusul ya, bakal di-infoin di grup. Jadi buat yang udah di grup, jangan keluar dulu, nanti kalau dapet giveaway, ternyata menang, nggak tahu infonya, nanti hangus loh ya. Dan aku mau ingetin juga buat teman-teman, ya, karena spesial bulan ini kita ada Milad, jadi jangan lupa buat ikutan challenge-challenge yang sudah tadi aku sebutin di awal tadi ya. Untuk yang spesial Milad, kita nanti ada challenge konsisten konten 20 hari, challenge tunjukin koleksi ziatmu, dan juga ada challenge ucapan Milad Ziat. Nah, untuk challenge lainnya nanti bisa kakak atau teman-teman semua update di TikTok afiliator kita sama di grup. Alhamdulillah, malam ini kita sudah belajar banyak, dapat insight baru, dan juga semoga makin mantap untuk menata konten dan personal branding buat teman-teman semua ke depannya. Nah, ingat ya Amin. teman-teman ya, kontennya sekarang nanti komisinya nyusul ya. Pokoknya konsisten dulu pokoknya ya. Semoga cuan dan makin mulus lagi ke depannya. Terima kasih banyak juga untuk Kak Adiliani yang udah sharing luar biasa banget ya buat malam ini. Udah ngasih waktunya juga berbagi ilmu buat teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman panitia dan juga tentu untuk seluruh peserta yang sudah hadir malam ini. Mohon maaf kalau ada salah kata saya dalam memandu acara hari ini.
Sampai jumpa lagi di event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Adil, terima kasih teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Makasih, Kak. Kak.